Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fatajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hati manusia selalu menjadi tempat pertempuran antara dua kekuatan keinginan. Yang pertama, keinginan diri, dan yang kedua adalah keinginan Allah. Dua keinginan ini selalu bertempur dalam hati dan pikiran manusia. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, keinginan diri itu disebut juga dengan hawa nafsu. Hawa itu artinya keinginan. Nafs atau nafsu itu artinya diri. Jadi sebenarnya hawa nafsu adalah keinginan diri. Al-Quran menjelaskan tentang keinginan diri ini dengan penjelasan atau dengan bahasa yang kadang disebut dengan al-hawa, kadang juga disebut dengan nafas saja. Tapi keduanya sering dimaknai, sering diterjemahkan dengan hawa nafsu. Misal, wala tattabi'il hawa, jangan kamu ikuti hawa nafsu. Jadi al-hawa itu adalah hawa nafsu atau keinginan diri. Al-Quran juga kadang membahasakan hawa nafsu ini dengan kata nafas saja. Misalnya, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong untuk berbuat keburukan, untuk berbuat jahat. Jadi kalau demikian, keinginan diri itu, hawa nafsu itu pasti
destruktif, merusak, pasti negatif. Sedangkan keinginan Allah itu pasti konstruktif, membangun, pasti positif. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sekali lagi dua keinginan ini selalu bertarung dalam hati kita. Dan dua keinginan ini selalu akan bertentangan. Salah satu contoh, kalau kita diberi kelebihan rezeki, diberi kelebihan materi, uang, apa keinginan diri? Keinginan diri ingin menghabiskan semua uang itu untuk kita saja, untuk diri kita saja. Kita ingin gunakan uang itu, habiskan uang itu hanya untuk diri saja. Itulah keinginan diri tentang kelebihan materi. Tapi apa keinginan Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, kaila yakuna dulatan bainal agniya, hendaklah kekayaan tidak berputar di tengah-tengah orang kaya saja. Jadi Allah menginginkan pada saat kita diberi kelebihan rezeki berbagi. Hawa nafsu, keinginan diri menginginkan hanya untuk dikuasai sendiri. Contoh lain, kalau kita dihadapkan pada situasi, pada keadaan, pada kondisi yang sebenarnya wajar kita untuk marah. Keinginan diri apa? Kita ingin meluapkan, kita ingin mengumbar kemarahan itu sejadi-jadinya. Itu namanya keinginan diri. Keinginan Allah apa? Keinginan Allah agar dalam situasi seperti itu kita menahan diri dari kemarahan. Allah ingin kita menjadi orang yang memiliki sifat ketakwaan. Apa sifat ketakwaan itu? Di antaranya adalah kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita bisa lihat contoh yang lain lagi. Pada saat sekarang ini, dengan teknologi yang canggih, pemberitaan, informasi, berita begitu mudah kita dapat. Kita mendapat postingan, kita mendapat berita itu, dan berita itu ada banyak sekali yang destruktif, yang merusak, yang mengadu domba. Di situ ada fitnah, di situ ada ghibah, di situ ada cacian dan makian. Bagi orang yang mendahulukan keinginan dirinya, ingin sekali berita itu segera diviralkan. Berita-berita fitnah, berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Jika apalagi berita itu mengenai seseorang yang mungkin tidak kita sukai, kita ingin sekali segera berita itu kita viralkan, kita sebarkan, padahal belum tentu kebenarannya. Itu keinginan diri kita selalu ingin menyebarkan berita-berita negatif itu. Apa keinginan Allah? Allah menginginkan agar kita selektif, agar kita tabayyun. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
Itu keinginan Allah. Kalau datang kepadamu satu berita dari orang yang hendak merusak, maka hendaklah klarifikasi. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, karena itu hendaknya kita senantiasa mawas diri. Hendaknya kita selalu mengoreksi apakah perbuatan yang kita lakukan ini adalah keinginan diri atau keinginan Allah. Selalu kita pertanyakan. Kalau dalam hidup kita ini penuh hanya untuk mewujudkan keinginan-keinginan diri, maka tanpa kita sadari sebenarnya kita jatuh kepada kemusyrikan. Sekali lagi, keinginan diri adalah hakikatnya menurutkan hawa nafsu. Dan menurutkan hawa nafsu itu tanpa kita sadari kita jatuh kepada kemusyrikan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran mengingatkan, Ar-ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak perhatikan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita dalam hidup ini selalu berjuang untuk mewujudkan keinginan-keinginan Allah, maka kita sebenarnya menjadi manusia yang bertauhid. Sebab salah satu makna tauhid adalah tidak ada yang patut untuk kita wujudkan dalam hidup ini kecuali keinginan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi tadhkirah, menjadi peringatan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, kaum muslimin wal muslimat, baik mereka yang masih hidup di dunia ini atau mereka yang telah pergi meninggalkan kami semua. Allahumma khrusna bi'ainikal lati la tanam waknufna biruknikal ladzi la yuram warhamna biqudratika alaina wala tuhlikna wa anta rajauna. Ya Allah, jagalah kami dengan matamu yang tidak pernah tidur, lindungi kami dengan bentenmu yang takkan pernah hancur, kasih sayangi kami atas kekuasaanmu terhadap kami, jangan binasakan kami ya Allah, karena Engkau adalah satu-satunya harapan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu nyata benarnya, beri kami kemampuan untuk melakukannya. Ya Allah, tunjukkan pula pada kami yang batil itu nyata batilnya, beri kami kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.